Setiap kali gadis ini mencoba keluar rumah, dia selalu bertabrakan dengan dinding tak terlihat. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya dia menyadari bahwa dia sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dia kini menjadi jiwa yang terjebak, seperti roh yang tak bisa pergi. Rumah yang dulunya penuh kebahagiaan itu kini bukan miliknya lagi. Penghuni baru datang dan pergi, namun tak ada yang bisa melihatnya, meski mereka merasakan keberadaannya. Gadis itu merasa terperangkap di tempat itu, sampai suatu hari, seorang pemuda yang seusianya pindah ke rumah tersebut. Seperti biasa, kucing peliharaannya menjadi yang pertama melihatnya. Saat pemuda itu melepas sepatunya, tanpa sengaja dia mengaktifkan sebuah kompartemen tersembunyi di lemari. Dengan terkejut, dia membuka album foto merah. Di halaman pertama, tertera namanya. Foto-foto yang sudah menguning itu menceritakan seluruh hidupnya masa kecil, tumbuh dewasa. Semuanya terekam halaman demi halaman. Namun, halaman terakhir kosong. Ketika dia berusaha membalik halaman berikutnya, album itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Pemuda itu tidak tahu jika gadis itu yang menutupnya. Dia hanya merasa album itu aneh. Saat membalik halaman, sebuah cincin jatuh ke lantai. Keesokan paginya, saat dia hendak berangkat ke sekolah, dia merasa sakit di kakinya. Tiba-tiba dia menemukan cincin itu. Batu cincin itu memancarkan cahaya aneh, seperti ada kekuatan yang menariknya untuk memakainya. Dengan tangan yang gemetar, dia pun memakainya. Begitu cincin itu terpasang di jarinya, gadis itu muncul di depannya. Pemuda itu terkejut. Setiap kali dia mengenakan cincin itu, gadis itu tiba-tiba muncul. Ketakutan, dia langsung melempar cincin itu. Namun, dia kembali membuka album dan memastikan bahwa gadis itu adalah orang yang ada di foto-foto tersebut. Cincin itu perlahan melayang di udara. Setelah yakin bahwa gadis itu tidak berbahaya, dia mengenakan cincin itu lagi. Gadis itu dengan panik berkata, "Jangan pernah lepasin cincin ini lagi." Lalu gadis itu memperkenalkan dirinya, dan matanya yang penuh kebenaran membuat pemuda itu yakin bahwa dia bukanlah makhluk jahat. Sekarang, dia memiliki teman serumah yang hanya bisa dia lihat. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk meyakinkan dirinya sendiri. Gadis itu mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa suatu hari dia pergi ke museum. Di sana, sebuah cincin cantik menarik perhatiannya. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak memegangnya. Tiba-tiba seorang petugas keamanan datang. Panik, dia menyembunyikan cincin itu di tangannya dan bersikap seolah-olah dia tersesat. Ketika dia keluar dari museum, dia baru sadar bahwa cincin itu masih ada padanya. Dia pun bingung bagaimana cara mengembalikannya. Tiba-tiba, sebuah mobil melaju cepat menuju arahnya. Saat sadar kembali, dia sudah berada di kamar. Kamar yang kini dia bagi dengan pemuda itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kecelakaan itu. Yang dia tahu adalah sejak saat itu dia terjebak di sana, seperti seorang tahanan. Tidak ada yang bisa melihatnya, kecuali dengan konsentrasi penuh, dia bisa menyentuh beberapa benda. Saat itu, ibu pemuda tersebut memanggilnya. Dia pun melepaskan cincin itu dan berpikir bahwa dia akan menghadapi teman serumah barunya setelah pemuda itu kembali.